Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya. Kali ini kita akan membahas lesson 6 strip 3, yaitu tentang Data Definition Language atau DDL. Tujuan dari mempelajari materi ini yang pertama yaitu mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat tabel database, mendeskripsikan atau menjelaskan tujuan dari Data Definition Language, dan yang terakhir, membuat daftar operasi DDL yang diperlukan untuk membangun dan mempertahankan atau mengelola atau memelihara sebuah tabel database. Kita mulai dari yang pertama mengenai objek database. Jadi apa saja dari objek database tersebut? Ini ada 5. Dimulai dari objek tabel. Itu adalah sebuah unit penyimpanan dasar yang terdiri dari beberapa baris. Kemudian objek database yang kedua yaitu view. Itu secara logik itu merepresentasikan subkelompok data dari satu atau beberapa tabel. Yang ketiga sequence, ini menghasilkan nilai numerik. Index meningkatkan kinerja beberapa query. Dan yang terakhir sinonim, itu memberi nama alternatif pada sebuah objek. Aturan penamaan untuk tabel dan kolom. Nama tabel dan nama kolom harus yang pertama dimulai dengan huruf terdiri dari 1 sampai 30 karakter. Hanya terdiri atau hanya berisi huruf A besar sampai Z besar, kemudian A sampai Z kecil, 0 sampai 9, underscore, kemudian tanda dolar dan tanda crash. Tidak menduplikatkan nama objek lain yang dimiliki oleh pengguna yang sama. Dan yang terakhir, bukan kata yang dicadangkan untuk server Oracle. Berikutnya mengenai statement create tabel. Untuk menerbitkan pernyataan create tabel, Anda harus memiliki yang pertama privilege atau hak istimewa create tabel. Yang kedua, area penyimpanan. Ini adalah sintaknya create tabel, skemanya. Kemudian nama tabelnya apa, kemudian deskripsi atau penjelasan dari kolom-kolomnya apa saja, tipe datanya apa saja, kemudian ada beberapa constraint mungkin yang bisa disertakan langsung, misalnya defaultnya apa dan lain sebagainya. Kita lihat penjelasannya tadi ya, yaitu ini berikutnya sudah saya sampaikan tadi. Ini di sini pernyataan create tabel itu menyebutkan di dalam pernyataannya atau statementnya itu nama tabel, nama kolom, jenis data kolom, ukuran kolom kalau ada memang, constraint integritas opsional ini, default, check dan lain sebagainya ya, nilai default opsional juga. Membuat tabel, scriptnya seperti ini, create tabel, nama tabelnya misalnya departemen atau dep ini ya. Kemudian buka kurung, jangan lupa terakhir ditutup kurung juga, titik koma. Di dalam kurungnya itu ada kolom-kolomnya yang dideklarasikan atau didefinisikan di sini. Di sini ada dep nomor, itu tipe datanya number, digitnya 2, koma, masih ada kolom lagi, dname, departemen, nama departemen maksudnya, yang pertama nomor departemen, varchar 2, 14, kemudian ada lokasi, varchar 2, 13. Kemudian ini langsung create date. Date-nya default sysdate dari tanggal sistem yang ada. Setelah selesai kurung tutup tadi, titik koma. Untuk mengonfirmasi bahwa tabel telah dibuat, ya, ini setelah ini dieksekusi, kita bisa cek dengan cara jalankan perintah describe ya, atau dash biasanya describe dep kalau di Oracle ya, describe nama tabelnya apa, titik koma. Nanti akan muncul result semacam ini ya. Tabelnya, kemudian kolom-kolomnya apa saja, tipe datanya yang mengikuti, dan panjangnya tadi. Precision ini ya, number ini tadi. Bukan length tapi precision. Kemudian scale, primary key-nya, kondisi nullnya, defaultnya, hanya date ini yang defaultnya sysdate, tanggal sistemnya. Kemudian comment. Sekarang kita ke jenis-jenis datanya. Di sini ada varchar 2, kalau di dalam Oracle itu adalah data karakter panjang variabel.
ukuran maksimalnya harus ditentukan. Minimal ukurannya adalah 1. Ukuran maksimalnya seperti ini ya. 32.767 byte jika max SQL string size-nya extended. 4.000 bytes jika max SQL string size-nya legacy. Ini tergantung konfigurasinya. Char size ini adalah data karakter panjang tetap atau fix. Ukuran default dan minimalnya adalah 1. Maksimum size-nya adalah 2000. Ini untuk satu ya karakter string ya, seperti string itu ya. Kalau di sini char. var2 string ini. var2 tadi variabel ya. Kalau ini char ya. Kemudian number ya. Jadi kalau ini fix ya, fix ini. Kalau ini nanti ukurannya atau yang menempatinya nanti bisa bervariasi. Misalnya varsize di sini 20, tapi ternyata yang dimasukkan input datanya hanya 5, misalnya 5 digit ya panjangnya. Itu tidak mengapa karena dia hanya menggunakan 5 itu saja. Tapi beda dengan char ini ketika dideklarasikan dari 20 char 20 misalnya gitu ya, atau char 10, tapi hanya menempati data atau input datanya hanya 3 karakter atau 5 karakter, tetap saja di memori tersimpan panjangnya 10 atau 20 dari deklarasinya di sini ya. Itu perbedaan dengan varchar 2 char itu ya. Kalau dalam Oracle. Kemudian number p,s ini data numerik panjang variabel. Precision itu adalah P dan skala adalah S. Presisi adalah jumlah total digit desimal dan skala adalah jumlah digit ke kanan titik desimal. Nah, berapa angka di belakang komanya gitu ya. Presisi dapat berkisar dari 1 hingga 38 dan skala dapat berkisar dari minus 84 sampai ke 127. Date, nilai tanggal dan waktu keduanya ini terdekat antara Januari 1 4712 B.C dan Desember 31 9999 A.D. Long ini variabel length karakter data up bisa sampai 2 GB ya, long. Berikutnya ada CLOB, karakter large object ini ya. Ini berisi karakter 1 byte atau multi-byte. Ukuran maksimumnya adalah 4 GB minus 1 kali db block size. Ini menyimpan data kumpulan karakter nasional. And CLOB, kalau CLOB berisi karakter Unicode ini ya. Sebuah CLOB itu berisi karakter Unicode. Kedua kumpulan karakter ini panjangnya dan lebarnya itu tetap fix ya, dan didukung. Keduanya menggunakan kumpulan karakter nasional database. Ukuran maksimalnya adalah 4 GB minus 1 kali ukuran blok database. Menyimpan data kumpulan karakter nasional. Berikutnya raw size. Raw ini data biner mentah dari byte ukuran panjangnya yaitu ya. Jadi Anda harus menentukan ukuran untuk nilai raw-nya. Maksimum size-nya 332.767 bytes. Jika max SQL string size-nya extended, 4000 byte jika max SQL string size-nya legacy. Long raw, ini data biner mentah, panjang variabelnya hingga 2 GB. Berikutnya BLOB, ini adalah binary large object. Kalau tadi karakter large object, ini binary large object. Ukuran maksimalnya adalah 4 GB minus 1 kali db block size. Inisialisasi parameternya 8 terabyte sampai 128 terabyte ya. B file data biner yang disimpan di file eksternal hingga 4 GB. Raw ID string base 64 merepresentasikan alamat unik baris dalam tabelnya. Jenis data ini terutama untuk nilai yang dihasilkan dari raw ID pseudo column ya. Jadi memang untuk Oracle database-nya bisa sampai gigabyte, sehingga memang terkenal seperti itu Oracle. Ketika menciptakan sebuah skema tabel itu sudah langsung disediakan berapa gigabyte. Contoh
Untuk membuat tabel dengan jenis data yang berbeda, create tabel, nama tabelnya print media, kemudian product ID-nya number 6, ID-nya number 6, description ini ya, varchar 2 100, kemudian composite PLOB dan seterusnya seperti ini. Ini menggunakan tipe data yang berbeda ya. Yang PLOB dan CLOB ini memang jarang-jarang digunakan kalau dalam latihan biasanya gitu ya. Jenis data tanggal, timestamp, itu memungkinkan penyimpanan waktu sebagai tanggal dengan detik pecahan. Jenis ini menyimpan nilai tahun, bulan, hari, jam, menit, detik dari jenis data date dan nilai detik pecahan. Ada beberapa jenis data ini seperti seperti with time zone dan with local time zone. Yang kedua, jenis data untuk tanggal atau date interval year to month memungkinkan penyimpanan waktu sebagai interval tahun dan bulan, digunakan untuk merepresentasikan perbedaan antara dua nilai date time yang mana hanya sebagian besarnya adalah tahun dan bulan. Interval day to second ini memungkinkan penyimpanan waktu sebagai interval hari, jam, dan menit dan detik, digunakan untuk merepresentasikan perbedaan yang presisi antara dua nilai date time. Timestamp with timestamp with time zone ini varian timestamp yang menyangkut nama wilayah zona waktu atau offset zona waktu dalam nilainya. Contoh jenis data tanggal, create tabelnya nama tabel TS, kemudian ada CID number 6, CTS timestamp gitu ya. Ketika dilakukan penyisipan data atau input data ke dalam tabel TS itu khusus untuk kolom yang timestamp tadi ini, CTS ini yang tipe datanya timestamp, seperti ini penulisannya ya. 01 tanggalnya, kemudian strip bulannya, strip tahunnya, kemudian jamnya sekaligus ini ya. Jam, menit, detik. Contoh lagi untuk tabel dengan kolom timestamp interval year to month dan interval day to second. Ini create seperti ini ya, interval day 6 to second 5, interval year to month ya. Option atau opsi default, tentukan nilai default di dalam create tabel. Opsi ini mencegah nilai 0 memasuki kolom saat baris dimasukkan tanpa nilai untuk kolom. Ya, kalau memang dia boleh kosong, itu kalau tidak ada spesifikasi nilai defaultnya nanti akan terisi dengan data 0 gitu ya. Misalnya ini ya, hire date, tipe datanya date, kemudian defaultnya sysdate. Nilai literal, ekspresi atau fungsi SQL adalah nilai legal. Nama kolom lain atau episode kolom, opsi default ini, itu nilai ilegal. Nama kolom lain atau episode kolom merupakan nilai ilegal. Jenis data default harus cocok dengan jenis data kolom. Seperti ini, default sysdate. Tabel create akan terbuat. Berikutnya mengenai skenario kasus membuat tabel. Bagaimana cara membuat tabel untuk database pustaka yang disederhanakan? Kita lihat skenario kasus membuat tabelnya. Dari membuat tabel book transaction, kemudian tabel author, tabel publisher, tabel members, dan tabel books. Ini adalah beberapa tabel-tabel yang ada di dalam sebuah database pustaka yang simple, sederhana. Satu-satu membuat authors seperti ini, membuat member seperti ini, create tabelnya. Pembuatan tabel yang berhasil nanti akan ada explain-nya di sini, tabel create berapa detik, berapa second detik ya, berapa second ya, berapa detik proses pembuatannya. Ini ada keterangan nih nanti di dalam toolnya ya. Kemudian publisher book juga dibuat seperti itu, kemudian termasuk constraint ya. Constraint ini menerapkan aturan pada tingkat tabel. Constraint memastikan konsistensi dan integritas dari sebuah database. Beberapa jenis constraint berikut ini adalah valid, not null, unique, primary key, foreign key, dan check. Penjelasannya seperti ini. Untuk constraint integritas data atau data integrity constraint not null, kolom ini tidak boleh berisi nol. Kemudian unik, nilai kolom atau kombinasi kolom harus unik untuk semua baris dalam tabel.
Primary key, kolom atau kombinasi kolom harus berisi nilai and is not null. Nilai unik ya maksudnya ya. Harus berisi nilai unik and is not null untuk semua barisnya. Jadi dari semua barisnya memang harus unik dan tidak boleh dan tidak kosong, tidak boleh kosong. Untuk foreign key ini adalah kolom atau kombinasi kolom harus menetapkan dan menerapkan referensi pada kolom atau kombinasi kolom di tabel lain atau yang sama ya. Merefer nanti ya, merujuk, mengarah pada sebuah kolom, biasanya primary key ya. Bisa kombinasi atau bisa kombinasi kolom di dalam tabel lain atau pada kolom tertentu nanti ya. Cek, ini ketentuannya harus benar, kondisinya harus benar, sesuai, true. Guideline-nya atau panduannya, nama constraint ya. Jika tidak, server Oracle akan menghasilkan nama dalam format syscn. Ya. Constraint-nya sys ini tipenya primary key. Constraint lebih mudah dirujuk jika diberi nama yang berarti. Mestinya ya, tidak seperti ini. Misalnya employee, nama tabelnya, kemudian employee ID, primary key. Ya. Buat constraint pada saat-saat seperti ini, pada waktu yang sama pembuatan tabel atau setelah tabel itu terbuat atau dibuat ya. Menentukan constraint pada tingkat kolom atau tabel, melihat constraint di kamus data. Masih dalam guideline-nya, constraint tingkat kolom disertakan apabila kolom ditentukan. Constraint tingkat tabel ditentukan pada akhir definisi tabel dan harus merujuk pada kolom atau kolom yang mana constraint-nya dikaitkan. Secara fungsional, constraint tingkat kolom sama dengan constraint tingkat tabel. Constraint not null hanya dapat ditentukan pada tingkat kolom. Constraint yang berlaku untuk lebih dari satu kolom harus ditentukan pada tingkat tabel. Untuk menentukan constraint, create tabel dengan sintak constraint. Create tabel, kemudian ada ini constraint-nya kolom constraint, nanti tabel constraint. Kita lihat contohnya langsung, menentukan constraint-nya. Kolomnya apa, constraint-nya apa, nama constraint-nya apa, kemudian tipe constraint-nya apa. Kemudian sintak constraint tingkat tabelnya ini, kolomnya seperti ini. Contoh menentukan constraint lagi untuk constraint tingkat kolom seperti ini ya. Create tabel, nama tabelnya apa, kemudian employee ID, tipe datanya number 6, constraint-nya sekarang nama constraint-nya ya. Employee ID primary key maksudnya P dan K ini ya. Kemudian tipe constraint, tipe data constraint-nya ini ya, primary key. Nama pertama ini dan seterusnya ini ya, yang di dalam kotak merah ini ya. Kemudian untuk constraint tingkat tabel ini, create tabel employee. Ini constraint seperti ini ya. Jadi kalau kolom per kolom ya, untuk level kolom langsung di samping dideklarasikan setelah penulisan nama kolom dan tipe datanya seperti ini. Tapi kalau untuk level tabel, jadi dibuat dulu kolomnya semua selesai, baru kemudian terakhir sebelum kurung tutup itu ditambahkan kata-kata constraint, nama constraint-nya employee underscore, ini underscore ya, karena ada garis merahnya ini sehingga tertutup ini ya. Employee underscore ID underscore PK, tipe constraint-nya, jenis constraint-nya maksudnya primary key. Kolom mana yang jadikan sebagai constraint primary key dalam kurungnya ini, yaitu employee underscore ID. Jadi bisa langsung di sampingnya seperti ini. Silakan dipilih cara yang mana menurut kalian lebih mudah, lebih praktis. Langsung di sampingnya ini atau setelah selesai semua kolom-kolomnya baru ditambahkan di sini, dikumpulin di terakhir biasanya ini. Kalau ini modelnya seperti ini. Nanti kalau ada constraint lagi, jadi berarti ngumpul di sini semua. Kalau ini di masing-masing kolomnya. Begitu ya. Silakan ditentukan yang disukai, yang menurut kalian yang lebih mudah, yang bagaimana untuk menambahkan constraint-nya. Sekarang kita akan membahas menuju ke constraint not null. Not null itu memastikan bahwa nilai null, nilai kosong itu bahwa not null ini
ini memastikan bahwa nilai kosong tidak diizinkan untuk kolom gitu ya. Jadi ini not null, employee ID ini primary key-nya juga iya, karena primary key secara otomatis itu akan menerapkan constraint not null. Ya, tidak perlu ditulis constraint not null, tapi ketika dia punya constraint primary key, dia secara otomatis tidak boleh kosong. Salary ini null juga untuk sampai dengan hire date-nya. Kemudian untuk ini tidak ada constraint not null yang untuk commission PCT ini. Jadi baris manapun dapat berisi nilai nol untuk kolom ini. Constraint not null itu dapat ditentukan only pada level kolom ya. Jadi hanya pada level kolom. Untuk not null ya. Jadi tidak bisa di bawah ada constraint not null gitu, tidak boleh. Tapi harus di samping-samping kolomnya masing-masing seperti ini ya. Setelah nama kolomnya last name, tipe data kolomnya yaitu varchar 225, langsung sebelahnya not null. Nanti kalau ada lagi, misalnya untuk email juga tidak boleh kosong, berarti not null juga ya, dan seterusnya seperti itu. Seperti bawah ini ya, date, kemudian ada nama constraint-nya hire date, NN. Kalau ini langsung diberi nama ya, not null seperti ini. Constraint unique sekarang. Constraint integritas unique key ini mengharuskan setiap nilai di dalam kolom atau kumpulan kolom itu bersifat unik. Jika constraint unique memiliki lebih dari satu kolom, maka kelompok kolom tersebut disebut unique key composite atau composite unique key. Constraint unique memungkinkan inputnya null. Ya, ini beda dengan primary key yang tidak boleh null ya. Tapi kalau unique itu juga memungkinkan input nilainya null. Ini perbedaannya di situ ya. Sama-sama unique. Tapi untuk constraint unique itu memungkinkan input nilai null. Null dalam kolom atau semua kolom unique key composite selalu memenuhi constraint unique. Seperti ini. Tabel employee, kemudian kolom employee ID, last name, kemudian ada email. Ini emailnya harus contoh penerapan unique key constraint itu di dalam email ya. Emailnya harus berbeda-beda memang ya, kalau sama pastinya tidak mungkin ya. Harus berbeda-beda antara satu employee dengan satu employee, satu karyawan, satu pegawai itu punya email yang berbeda-beda dengan rekannya. Kemudian ini insert into-nya misalnya ada yang pertama insert itu value-nya 208 untuk employee ID-nya, kemudian last name-nya Smith, kemudian J Smith masih bisa karena tidak ada yang sama J Smith ini. Tapi ketika ada pengisian data lagi untuk Smith masih boleh last name karena last name itu boleh sama ya, boleh sama. Bahkan name juga, first name juga boleh sama karena ada bahkan ada beberapa orang namanya persis sama di dunia ini ya. Tapi ketika untuk email karena dia ditetapkan constraint unique ya, harus unik. Ketika dia mencoba mengisi dengan nama email J Smith lagi, ini tidak diizinkan kan, dan ada keterangan already exist atau sudah ada. Penentuannya untuk constraint unique itu bisa pada tingkat tabel atau tingkat kolom. Jadi kalau tingkat kolom seperti ini, email varchar 2 misalnya ini, kemudian ada kata-kata constraint sampingnya. Nama constraint-nya employee email unique constraint, maksudnya UK itu ya. Kalau tadi PK itu primary key gitu ya. Kalau ini unique key, unique key ini ya. UK itu unique key. Tipe constraint-nya atau jenis constraint-nya setelah itu dituliskan di sini unique, atau di paling akhir sebelum kurung tutup constraint, kemudian nama constraint-nya apa, ya, tipe atau jenis constraint-nya apa, kolom mana yang dijadikan sebagai constraint unique key ini ya, yaitu kolom email seperti ini. Jadi silakan pilih mau seperti ini deklarasinya atau yang bawah ini. Constraint primary key. Constraint primary key ini membuat primary key untuk tabel pada sebuah tabel misalnya. Jadi constraint primary key ini membuat primary key untuk tabel, benar ya. Hanya satu primary key yang dapat dibuat untuk setiap tabel.
constraint primary key adalah hanya satu primary key yang dapat. Ya. Jadi hanya satu primary key yang dapat dibuat untuk setiap tabel. Setiap tabel hanya punya satu primary key, maksudnya gitu ya. Constraint primary key adalah kolom, bisa kolom atau sekelompok kolom ya, gabungan yang secara unik mengidentifikasikan setiap baris dalam tabelnya. Kolom yang merupakan bagian dari primary key itu tidak boleh berisi nol. Nah, ini perbedaannya dengan unik tadi ya. Kemudian sebuah composite primary key atau primary key yang komposit atau gabungan itu harus dibuat pada tingkat tabel. Jadi tidak boleh dibuat pada tingkat kolom. Seperti ini contohnya. Tabel departemen, kemudian primary key-nya departemen ID. Ya. Ini pasti tetap otomatis setelah ditentukan constraint-nya primary key, null value-nya tidak diizinkan. Ya. Jadi otomatis dia not null secara otomatis. Kemudian kita coba melakukan pengisian data seperti ini, insert into, untuk departemen ID diisi null, pastinya tidak akan diizinkan ini ya. Tidak diizinkan. Nama departemennya public accounting, manager ID-nya 124, location ID-nya 2500. Kemudian untuk yang kedua, dicoba lagi departemen ID-nya diisi dengan 50. Ini tidak diizinkan karena 50 itu sudah ada shipping ini tadi ya. Jadi seperti itu ya. Fungsi dari constraint primary key. Perhatikan nanti kita bisa lihat di slide 27 untuk pengkodean constraint primary key-nya. Berikutnya constraint foreign key. Constraint foreign key ini atau integritas referensial ini adalah menetapkan kolom atau kombinasi kolom sebagai foreign key. Menetapkan hubungan dengan primary key dalam tabel yang sama atau tabel yang berbeda. Berikut ini adalah panduan atau guideline untuk constraint foreign key. Nilai foreign key harus cocok dengan nilai yang ada di tabel induk atau harus nol. Foreign key didasarkan pada nilai data dan murni bersifat logik, bukan pointer fisik secara fisik. Seperti ini, constraint foreign key-nya tabel departemen, departemen ID, departemen name, manager ID, dan location ID. Departemen ID di dalam tabel departemen ini berfungsi sebagai primary key tadi ya sebelumnya. Kemudian ada tabel employee, ini tidak ada keterangannya ya. Ini tabel departemen, ini tabel employee. Ada employee ID sebagai primary key, salary, kemudian ada salary, kemudian ada kolom departemen ID yang di sini berfungsi sebagai foreign key. Ditetapkan sebagai constraint foreign key untuk departemen ID-nya ini ya. Kemudian dilakukan pengisian data di dalam tabel employees ya. Tabel karyawan. 200 untuk employee ID-nya, nggak ada masalah, belum ada yang sama ya. Kemudian nama iya, ini harusnya nama employee-nya ya harusnya ya. Ini ada nama employee-nya, Ford misalnya gitu ya. Tapi di sini salary, ini mungkin ada ketidakkonsistenan aja ini ya. Kemudian di sini sembilan. Oke. Kemudian diisi dengan departemen ID-nya 9. 9 ya. Jadi tadi foreign key itu fungsinya foreign key tadi panduannya itu harus cocok atau harus sesuai dengan nilai yang ada pada tabel induk yang dimana dia merefernya atau bisa saja nol. Di sini dilihat departemen ID yang dimasukkan nanti dalam tabel employee ID itu harus terdaftar di sini semua. Ya. Ini dianggap 90 itu sudah ada di sini. Ini titik-titik ini dan seterusnya ya. Kemudian tapi dia dicoba 9 itu tidak ada di sini. Maka tidak diizinkan untuk yang baris pertama ini. Beda dengan untuk baris yang kedua ada 60. Jadi di sini ada 10, 20, 50, 60, 90 dan seterusnya ya. Ini diizinkan. Ya, seperti itu. Jadi harus ada. Constraint foreign key ini ditentukan pada tingkat tabel, tidak tingkat kolom ya. Jadi sebelum berakhir constraint, nama constraint-nya apa, employee department, foreign key,
tipe atau jenis constraint-nya foreign key. Kolom apa yang jadikan foreign key, yaitu departemen ID yang ada di sini. Ya, dalam kolom departemen ID. Reference, merujuk, mengarah ke tabel departments. Ini employee ya. Ke tabel departments, kolomnya yaitu departemen ID juga. Jadi ini mengarah ke sini. Ya, mereference, merefer, merujuk ya. Untuk constraint foreign key yang ditentukan pada tingkat kolom seperti ini. Departemen ID nomor 4, constraint, nama constraint-nya, tipe datanya. Oh, tidak perlu. Kalau di sini langsung. Ketika ada nama constraint, kemudian ada reference, ya kalau di Oracle seperti itu ya. Reference tabel departemen ID. Jadi departemen ID nanti ini sebagai foreign key otomatis itu ya. Constraint foreign key, keywordnya yaitu foreign key, reference, on delete cascade, on delete set null. Untuk foreign key sendiri itu menentukan kolom di subtabel pada constraint tingkat tabel. Jadi ditentukan tipe jenis datanya foreign key. Reference itu mengidentifikasi tabel dan kolom pada tabel induk yang dia refer atau yang dia rujuk, dia arahkan. Kemudian ada juga keyword on delete cascade ini ya. Menghapus baris independen pada subtabel apabila baris dalam tabel induk dihapus. Jadi ketika tabel induk dihapus, otomatis yang memakai refernya salah satu dari di tabel induk itu juga akan terhapus di tabel yang foreign key-nya gitu ya, child-nya. On delete set null mengkonversi nilai foreign key dependent menjadi null. Berikutnya constraint check. Constraint ini menentukan bahwa kondisi bahwa setiap baris harus dipenuhi. Constraint tidak dapat merujuk kolom dari tabel lain. Create tabel employees ini. Kemudian nama kolomnya salary number 8,2 constraint, kemudian nama constraint-nya employee salary minimum maksudnya. Tipe atau jenis constraint-nya check. Apa yang dicek yaitu salary-nya nanti dalam input datanya harus lebih besar dari 0. Jadi tidak boleh 0. Constraint check yang ditampilkan di sini ada pada tingkat kolom. Contoh di constraint check-nya pada saat create tabel ini bla 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 ini sampai terakhir ketika pada level tingkat tabel ini ya. Constraint hide ya, sebelum kurung tutup yaitu ada constraint, nama constraint-nya hide min ya. Tipe atau jenis constraint-nya check. Apa yang dicek yaitu kolom hide yang ada di sini itu harus lebih besar daripada 1 Januari 2018. Jadi harus di atas 1 Januari 2018 kapan dia masuk kerjanya ya, terdaftar sebagai employee di hire-nya. Ya, jadi seperti itu constraint yang ada tadi, primary key, foreign key, check, null ya. Oke, berikutnya mengenai skenario kasus membuat tabel. Bagaimana cara menambahkan constraint pada tabel database pustaka yang sudah ada? Seperti ini. Jadi langsung diterapkan pada author, tabel author, constraint-nya yaitu nama constraint-nya ATR atau author ID primary key PK itu maksudnya ya, untuk menandakan aja jenis atau ya jenis constraint-nya primary key, kolom mana yang jadikan primary key yaitu ID yang ada di sini. Member juga demikian, juga buat primary key untuk kolom ID-nya di sini. Untuk publisher juga demikian, membuat constraint primary key untuk kolom ID-nya. Nah, ini untuk yang tabel book, ini agak banyak constraint-nya. Yang pertama, membuat primary key untuk ID-nya. Yang kedua, membuat foreign key untuk kolom author ID yang merefer ke tabel authors, yaitu kolom ID. Ya.
Yang berikutnya membuat juga untuk tabel, untuk kolom publisher ID foreign key ini ya, yang merefer ke tabel publishers untuk kolom ID-nya. Ya, jadi seperti itu. Dan yang terakhir di book transaction juga ada primary key sendiri untuk ID transaksinya sendiri, foreign key untuk book ID yang mereferen ke tabel books untuk kolom ID-nya, foreign key untuk member ID yang mereferen ke tabel members untuk kolom ID-nya. Itu ya. Data definition language. Membuat tabel ini adalah bagian dari data definition language SQL ya. Pernyataan DDL yang lainnya ada sebenarnya, yaitu alter, drop, dan rename. Alter itu untuk mengubah struktur objek, drop untuk menghapus objek dari database, rename untuk mengubah nama objek database. Pernyataan alter tabel. Gunakan pernyataan alter tabel untuk mengubah tabel strukturnya, yaitu menambahkan sebuah kolom, mengubah kolom, definisi kolom yang ada, menentukan nilai default untuk kolom baru, menghapus kolom, merename kolom atau mengubah nama kolom, mengubah tabel ke status read only ya. Jadi gunanya pernyataan alter tabel itu untuk mengubah struktur tabel seperti menambah kolom, mengubah definisi kolom, menentukan nilai default untuk kolom baru, menghapus kolom, mengubah nama kolom, dan mengubah status tabel ke read only. Pernyataan alter tables untuk menambah, mengubah atau menghapus kolom seperti ini. Alter tabel, nama tabelnya nanti apa, kemudian add, menambah kolom, tipe data kolomnya apa, nilai defaultnya kalau ada ya juga ada, dan seterusnya ini. Kalau masih ada kolom yang ditambahkan, koma-koma ini ya. Mengubah kolom. Alter tabel, nama tabelnya apa, modify kolom apa yang dirubah, tipe datanya sekaligus ya. Langsung. Jadi kalau kolom di situ sebelumnya ada nama ya nama, ditulis nama. Biasanya mengubah nama, modify itu mengubah tipe data dan panjangnya biasanya begitu ya. Kalau menambah ya menambah baru, kolom baru gitu ya. Tabel ini mengubah kolom yang sudah ada di tabel tersebut. Misalnya untuk nama ternyata tipe datanya yang sebelumnya tertulis number, tapi kita perbaiki dengan mengubah menjadi varchar gitu ya, dan seterusnya. Untuk menghapus sebuah kolom, gunakan perintah alter tabel, nama tabelnya apa, drop kolom. Kolom apa yang di kolom dihapus ya. Jadi drop, nama kolomnya langsung ditulis di sini. Alter tabel, nama tabelnya misalnya employee ID, employees ya. Drop last name misalnya atau first name. Ya, berarti dia menghapus kolom first name atau last name yang ada di tabel employees. Oh, ini ternyata ada contohnya ya, berikutnya ya. Untuk menambah kolom, kita bisa menambahkan klausul add, alter tabel employees, add termination date, nama kolomnya, tipe data kolomnya, date. Kolom baru menjadi kolom terakhir pastinya seperti itu ya. Sini. Tidak bisa kita menambahkan kolom di tengah-tengah, ini tidak bisa. Selalu pasti akan jadi kolom yang terakhir. Kemudian untuk mengubah kolom, Anda dapat mengubah jenis data, ukuran, dan nilai default kolomnya. Alter tabel employees, first name, kita modifikasi nama jenis datanya yang semula, oh di sini tidak ada ya. Ya, first name jadi varchar 30. Nilai default yang diubah hanya mempengaruhi sisipan berikutnya pada tabel. Ya, jadi hanya mempengaruhi untuk input data yang berikutnya. Modifikasi tersebut dapat berubah sesuai kondisi tertentu. Yang terakhir, menghapus kolom. Gunakan klausa drop kolom untuk menghapus kolom yang tidak lagi diperlukan. Alter tabel, nama tabelnya employees, misalnya drop tadi, nama kolom yang barusan ditambahkan, termination date. Setelah dijalankan, hilang terminasinya di sini. Opsi set unused ini ya. Opsi set unused ini menandai satu atau beberapa kolom sebagai tidak digunakan
sehingga dapat dihapus ketika permintaan sumber daya sistem lebih rendah. Anda dapat menggunakan opsi set unused untuk menandai satu atau beberapa kolom sebagai yang tidak digunakan, kolom tidak digunakan. Anda menggunakan opsi drop unused column untuk menghapus kolom yang ditandai sebagai kolom yang tidak digunakan. Opsi set unused seperti ini ya. Alter tabel, nama tabelnya apa, kemudian set unused dname. Ini artinya kolom dname itu tidak digunakan. Jadi ini digunakan untuk menandai saja ya. Satu kolom atau beberapa kolom yang tidak digunakan. Ya. Sehingga nantinya bisa dihapus ketika ada permintaan sumber daya sistem yang lebih rendah. Atau sekaligus untuk dihapus ya, drop unused column. Jadi ketika ada drop unused column, kolom-kolom mana yang ditandai sebagai set unused itu akan dihapus. Yaitu dname, otomatis ya, tidak perlu kita sebutkan unused-nya kolom apa. Jadi kita ada perintah seperti ini. Ya, kolom-kolom yang sudah di set unused di dalam alter tabel ini itu akan langsung dihapus. Skenario kasus yang berikutnya mengubah tabel. Ini seorang dosen menanyakan pada siswanya juga lagi, Sin, saya sedang meninjau tabel author dan saya baru menyadari bahwa untuk field atau kolom email address autornya itu tidak ada. Kemudian panjang kolom nama penulis ini sebenarnya harusnya perlu ditambah. Apakah kamu dapat membuat perubahan ini? Dijawab oleh studinya, sure, tentu, saya bisa melakukannya. Karena modifikasi menambahkan kolom baru dan panjang kolom seharusnya ini tidak menjadi sebuah masalah. Karena sudah diajarkan sebelumnya. Skenario kasus untuk mengubah tabel. Jadi mengubah tabel author dengan memodifikasi name, ya, menambahkan jadi 100 panjangnya. Sekaligus alter tabel author menambahkan kolom email dengan tipe data seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Sepertinya tabel sudah diubah. Ya, ketika sudah dicek oleh dosennya. Read only tabel. Anda dapat menggunakan sintak alter tabel untuk mengubah model tabel ke read only mode yang mencegah DDL atau DML itu berubah selama maintenance atau berubah pemeliharaan. Dan gunanya ini juga untuk mengembalikan model tabel ke read-write mode. Ya. Alter tabel, nama tabelnya apa? Read only. Gini aja. Ya, jadi tabel departemen nanti tidak bisa diapa-apakan. Bisa ditambah, dihapus, diubah. Ya. Karena sudah hanya read only. Kemudian melakukan pemeliharaan tabel, maintenance, dan kemudian kembalikan lagi ke mode tabel baca tulis atau read write. Ya. Alter tabel, nama tabelnya tadi yang di read only, kemudian dikembalikan lagi ke read write. Itu aja. Ya, berikutnya yang terakhir, menghapus tabel. Jadi ini memindahkan tabel ke keranjang sampah atau recycle bin, menghapus tabel dan datanya jika klausa purge itu ditentukan, membatalkan validasi objek dependen dan menghapus hak istimewa objek pada tabel. Drop tabel, nama tabelnya apa? Departemen. Kemudian langsung ini sudah terhapus tabel departemen. Kita bisa latihan di sini, project exercise DFO 6 step 3 project itu database-nya Toko Oracle Base Lakeway atau OPL biasanya. OPL ya, OPLS gitu biasanya nama database-nya kalau di-download dari Oracle-nya. Menggunakan DDL untuk membangun dan memelihara tabel database. Rangkuman, dalam latihan atau dalam lesson ini, Anda seharusnya sudah mempelajari cara-cara mengidentifikasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat tabel database, termasuk tadi ya constraint-constraintnya, menjelaskan tujuan dari DDL itu sendiri, Data Definition Language,
Dan yang terakhir, membuat daftar operasi DDL yang diperlukan untuk membangun dan memelihara sebuah tabel database. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.